Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Abu Hamidi, masih dengan pembahasan Koperasi Indonesia Bersatu Padu. Kalau kemarin visi dan misi kita udah berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa ya, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini sesuai dengan latar belakang kemarin, bahwasanya Indonesia tanah airku, tanahku sewa, airku beli. Nah, bagaimana kita juga koperasi ini, ya, kita bisa memiliki atau menguasai tanah, ya, di Indonesia. Ya, slide udah ya, slide-nya udah. Nah, ini tentang misalnya perkebunan sawit, ya, misi kita di tahun 2022 memiliki 2022 hingga 2027 memiliki lahan sawit, ya, karena ini juga selain kita memiliki menguasai tanah, juga menghasilkan, ya, sebagai komoditi yang favorit lah, ya, kita katakan di Indonesia ini, bahkan di dunia, ya, untuk minyak goreng, kosmetik, ya kan, sabun dan lain sebagainya. Banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang bisa diproduksi. Nah, program ini kita rencananya di dalam 5 tahun ke depan mencapai 50 hektar lah, kita katakan, kita nggak usah mulu-mulu ya. Ini contoh nih, 50 hektar. Kita lihat nanti kalau memang anggota kita bisa mencapai 5.000 orang ya di tahun 2023, barangkali tidak 50 hektar lagi cita-cita kita ya, tapi 100 hektar per tahun. Ya, justru 100 hektar per tahun. Nah, kita ambil contoh, misalnya ini gimana sih kok 100 hektar per tahun, emangnya kita bisa, ya kan? Nah, kemarin selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kebetulan teman kita yang di Paluta, di Batang Pane, Pak Sugeng dan Ibu Mariati, itu adalah apa namanya ya, pengusaha lah, kita katakan pengusaha sawit. Selain sawit juga mereka beternak lembu ya, sampai ratusan ekor ya. Sawitnya juga alhamdulillah saya yakin luasnya juga udah mencapai ratusan hektar. Ya. Jadi dari pengalaman mereka nanti kita bisa belajar di sana, dan kita minta mereka untuk mengelola sawit kita. Banyak lagi, Pak Rianto sendiri pun juga ahli di bidang perkebunan sawit. Ada kawan-kawan yang lain banyak lah, apalagi saya dan Pak Max itu lulusan dari pertanian ya, walaupun kalau saya pribadi bukan nanam sawit tapi nanam besi. Ya, oke. Contoh kita ambillah contoh yang kecil aja dulu. Per tahun misalnya di tahun 2023 nanti ya, anggota kita udah 1.000 orang. Di Desember 2022 targetnya anggota kita sudah 1.000 orang ya. Kemudian Pak Sugeng kemarin bilang sama saya, Pak Abu, belilah lahan sawit katanya. Saya ini juga, betul juga saya pikirkan. Berapa harganya Pak? Saya tanya. Kalau di daerah Sumatera inilah, Sumatera Utara ini, dari Ranto Prapat ke tempat kami itu, Paluta katanya, ya yang umur 6 tahun, ya artinya udah berbuah, udah menghasilkan, itu 200 sampai 250 juta. Itu harga normal lah ya, harga standar 200 sampai 250 juta. Nah, kalau kita ambil 10 hektar, kita ambil yang paling mahalnya nih, yang paling tingginya, kali 250 juta, itu kan 2,5 miliar, ya, 2,5 miliar. Nah, kalau Abu Hamidi sendiri yang beli, ya nggak bakal sanggup gitu, ya kan? Bisa, misalnya kalau kredit di bank, wah kan riba, ya nggak bisa juga, begitu kan? Jadi dengan koperasi, anggota kita ada 1.100 di Medan, 100 di Bijay, 100 di Langkat. Ada 10 kabupaten kota, masing-masing anggotanya 100. Ya, kita udah bicara 100
Bagaimana cara mencapai 100 kemarin kan udah kita bicarakan ya, udah kita sampaikan. Ya, di 10 kabupaten kota masing-masing 100 kan 1000. Nah, yang 2,5 miliar tadi kita jadikanlah misalnya itu menjadi 1000 lembar, ya, atau kita bagi langsung 1000 anggota, ya, 1000 anggota, 2,5 miliar dibagi 1000 berapa? Cuman 2,5 juta per orang. Ya iya, kalau semuanya mau Pak, ya kan, oke lah. Misalnya semua, nggak mungkin apa, dari 1000 orang itu ada yang nggak mau misalnya ya. Walaupun kita udah kasih ini, karena setiap bulan kan kita udah terima dividen, udah bisa terima apa namanya, udah bisa terima Pak, bagi hasil gitu loh. Jadi tadi menurut Pak Ian kemarin kami udah hitung-hitungan tadi ya, berapa adalah di ini hitungan Pak Ian tadi kasusnya di saya cerita bahwasanya Pak Sugeng barusan ada yang jual lahan sawit 40 hektar itu per hektarnya 120 juta. Jadi dihitung-hitung Pak Ian tadi, anggota kita udah 5.000 lah misalnya. Jadi satu orangnya dapat 100.000 per bulan. Kalau dia menanamkan modal 4,8 juta ya. Itu dibagi 1000 apa dibagi berapa gitu tadi ya? 4,8 juta. Dengan uang 4,8 juta, dia dapat bagi hasil ya, memang estimasi ya, 100.000 per bulan. Karena kadang fluktuatif kan, tergantung harga sawit berapa, harga CPO berapa gitu. Nah, ya tadi hitungannya estimasinya 100.000 per bulan. Itu kalau 4,8 ya. Case-nya itu tadi yang 40 hektar. Kalau yang ini saya kurang tahu. Ini cuma contoh aja. Bagaimana kita cara membeli lahan 10 hektar dengan harga 2,5 miliar. Ya, kalau tadi 120 juta dikali 40 apa? Sekitar 4,8 miliar tadi. 48 miliar. 48 miliar. 48 apa gitulah tadi. Jadi apa ya? Karena memang kita masih cerita-cerita karena tadi kita berada di membuka rekening di bank sambil cerita-cerita begitu gitu. Nah, ini yang pasti ini saya kasih contoh bagaimana cara kita memiliki lahan ya. Pertama 10 hektar tadi seperti yang saya katakan. Nah, 10 hektar berarti 2,5 miliar. 2,5 miliar dibagi 1.000 orang cuman 2,5 juta. Oke lah, nggak semuanya mau. Caranya yang kedua adalah 2,5 miliar dibagi 1.000 lembar saham. Ya, 1.000 lembar saham. Jadi, satu lembar saham harganya 2,5 juta. Siapa yang mau silakan. Mau 1 lembar, mau 10 lembar, mau 5 lembar, atau bahkan 100 lembar. Silakan. Ya kan, kalau 10 lembar berarti 2,5 kali 10, 25 juta dia menanamkan sahamnya. Nanti dividennya berapa, nanti ada hitung-hitungannya. Karena ini semua juga akan dirapatkan sebelum dibeli, ya. Disurvei dulu tempatnya, tim analisa kita turun, analisis kita turun, bagaimana, bisa berpenghasilan berapa per bulan, semua dia disurvei dan dianalisa. Setelah itu dirapatkan di dalam rapat pengurus dan rapat manajemen. Nah, rapat itulah nanti yang memutuskan apakah lahan tersebut jadi dibeli atau tidak. Nah, kalau jadi, maka ini kita umumkan kepada seluruh anggota. Siapa yang ingin menanam saham ya di proyek ini dalam pembelian lahan 10 hektar. Nah, itu tadi dibagi 1.000 lembar. Satu lembar saham harganya 2,5 juta gitu misalnya ya. Nah, 1 tahun ini 10 hektar, tahun depan 10 hektar, tahun depan 10 hektar, kalau 5 tahun kan udah 50 hektar. Ya, sehingga kita juga bisa menguasai lahan sawit sebesar 50 hektar. Apalagi nanti tiba-tiba yang kita harapkan ya, bukan tiba-tiba, kita harapkan di tahun 2023 sudah 5.000 anggota kita.
Kalau sudah 5.000, jangankan 50 hektar, Pak, Bu. Ya kan? 500 hektar pun bisa kita beli. Begitu, ya. Demikian saja ya yang dapat kami sampaikan untuk bagaimana kita rencana kerja dan misi kita di tahun 2022 sampai dengan 2027. Yang pertama tadi adalah pengentasan riba, ya, memberantas riba, kemudian permodalan syariah, yang ketiga adalah turut serta mencerdaskan bangsa, kita membangun sekolah, ya. Kalau bisa nanti dari SD sampai universitas kita punya, koperasi memiliki, walaupun itu nanti di bawahnya adalah yang mengelola adalah yayasan, dan yayasan ini di bawah koperasi, dan lahan sawit atau perkebunan ataukah pertanian ataukah peternakan nanti, ya, ternak lembu, karena memang ternak lembu sangat daging lembu maupun kambing itu sangat tidak terpenuhi, baik itu dalam negeri maupun ekspor luar negeri. Demikian saja yang bisa kami sampaikan, ya, tentang Koperasi Indonesia Bersatu, ya, visi dan misinya, struktur organisasinya, cita-cita kita, ya, membantu, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya anggota Koperasi Indonesia Bersatu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tingkah laku maupun kata-kata yang tidak berkenan. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita, ya, impian-impian kita dapat terwujud dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.